Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibunya ada. Adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya pada malam ini, malam Rabu ya. Malam Rabu, kita semua masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah turunnya rahmat, berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap semoga mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan serta motivasi, semangat untuk semakin baik dalam rangka beribadah dan beramal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang tanggung jawab terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari kajian tema sebelumnya ya, di mana kita pada pembahasan tema yang lalu kita telah membahas tentang tingkatan-tingkatan kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam wawasan Al-Quran. Ketika itu kita telah memperoleh satu gambaran, ada 3 tingkatan kebaikan secara garis besar. Yang pertama yang disebut namanya al-hasanah atau hasanatun. Yang kedua adalah al-khair, dan yang ketiga adalah al-birru. Al-birru. Nah,
kita saat ini akan membahas tentang al-khair. Al-khair. Al-khair ini merupakan tingkatan yang kedua ya dari tingkatan kebaikan. Namun demikian ternyata untuk supaya kita mendapatkan al-khair ya, kita tidak hanya cukup untuk melakukan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebatas melakukan tanggung jawab pribadi. Jadi kalau hasanah itu lebih kepada tanggung jawab pribadi. Bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai muslim yang baik ya. To be a good muslim. Tapi juga kita dituntut ketika kita ingin menaikkan derajat kita kepada al-khair, maka kita dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Jadi kita tidak boleh merasa cukup ketika kita sudah bisa mewujudkan tanggung jawab pribadi. Ya. Nah, jadi seorang muslim itu tidak boleh kita merasa cukup ketika kita merasa baik ya, tapi hanya untuk baik hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau kita berbicara tentang konsep tanggung jawab ya dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam istilah para ulama, kan inti dari agama itu adalah tanggung jawab. Namanya taklif ya. Namanya taklif. Maka kita dalam bahasa agama itu disebut namanya mukallaf. Mukallaf ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu kan ya. Jadi tanggung jawabnya itu sendiri disebut namanya taklif. Nah secara garis besar yang namanya taklif, tanggung jawab itu ada 3. Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab keluarga sudah pernah kita singgung, tapi mungkin nanti kalau perlu kita akan bahas secara khusus ya. Yaitu apa? Dalam Al-Qur'an disinggungnya itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di surat At-Tahrim ayat 6 itu ya. Nah, sedangkan yang kita akan bahas saat ini lebih fokus kepada tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial itu adalah kita berkewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalau kita lihat dalam perspektif Minhajul Muslim, ya, Minhajul Muslim, dalam kitab Minhajul Muslim ini tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari akidah. Ini bukunya ada ini perpustakaan Nurul Jamil, saya pinjam barusan. Ini kalau dalam perspektif Minhajul Muslim itu bagian dari beriman akan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bagian dari akidah. Itu bagian dari akidah. Jadi seorang muslim beriman pada kewajiban untuk menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oh, itu bagian dari keimanan itu.
yu'minul muslimu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ala kulli muslimin mukallafin qadirin. Ya, qadirin itu kewajiban yang berlaku, ya, berlaku ala kulli muslimin mukallafin, kepada setiap muslim yang mukallaf, qadirin itu yang mampu, ya, yang mampu untuk melakukannya. Itu. Jadi dengan demikian amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab seorang muslim yang mukallaf. Itu. Ada satu dialog kecil tapi sangat apa ya? Sebuah dialog kecil tapi sangat mewakili, ya, sangat mewakili. Ada seseorang yang terindikasi, ya, terindikasi terjebak ke dalam satu pola hidup yang disebut namanya LGBT. Ya. Lalu diingatkan oleh teman dekatnya. Kemudian orang tersebut itu mengatakan, Anda nggak usah repot-repot mengingatkan saya, katanya. Urus saja diri masing-masing. Nah, itu. Karena ini adalah bagian dari HAM. Nah, benarkah demikian? Dalam Islam itu sama sekali tidak dibenarkan. Bahwa itu adalah bagian dari hak asasi manusia, bukan lalu kemudian kita membiarkan terjadinya kemungkaran. Ini ya. Sebab kalau hal seperti itu dianggap sebagai suatu kemungkaran, lalu kita membiarkan, maka jika kemudian terjadi suatu satu penyimpangan yang tidak sesuai dengan tuntunan moral, akhlak dan etika, apalagi syariat, maka ketika kita diam, ya, membiarkan hal itu berlangsung, maka berarti kita telah ikut terbawa dosa. Nah, inilah, ya, karena itu salah satu syarat, ya, prasyarat bahkan saya kira, agar seseorang mendapatkan apa yang disebut namanya khair, kita ini akan disebut sebagai umat terbaik. Ini rujukan ayat yang menjadi rujukan utama kajian kita malam ini, yaitu surah Ali Imran ayat 110. Ya. Surah Ali Imran ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin. Kamu akan terbukti. Kamu sekalian akan terbukti khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik. Khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi manusia. Ya, jadi kita ini umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu akan dipilih
menjadi khaira ummah. Menjadi khairu ummah, ya. Kuntum khaira ummatin, kamu akan menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia, ya. Tuh, terbaik, ya, bagi umat manusia itu linnasi, bagi umat manusia. Ini jika apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Oh, ada syaratnya. Jadi kita ini akan dipilih oleh Allah menjadi umat yang terbaik bagi seluruh umat manusia apabila kita menjalankan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, ya, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah, ya, mencegah 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu benar-benar iman kepada Allah. Nah, ini. Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipilih oleh Allah menjadi umat yang terbaik dengan 3 syarat. Satu, yaitu turut ambil bagian dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Turut ambil bagian dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh, ya, ikut ambil bagian dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf. Jadi amara ya'muru itu artinya menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan turut ambil bagian dalam rangka mencegah terjadinya kemunkaran. Lalu syarat yang ketiga adalah apa? Wa tu'minuna billah, dan kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah. Nah, ini syaratnya. Nah, jadi kita ini akan menjadi khaira ummah apabila kita melakukan 3 hal. Sekali lagi, 1 amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, dan yang ketiga wa tu'minuna billah, kamu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ini. Jadi kewajiban tersebut merupakan kewajiban agama yang paling agung setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya. Jadi kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah kewajiban yang paling agung setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun dalil-dalil lain yang menguatkan tentang tuntunan tersebut itu bertebaran dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104. Nah, ini. Jadi hari ini memang fokusnya surat Ali Imran. Ya. Tadi Ali Imran 110, kita mundur, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun, hendaklah terbukti ada minkum di antara kamu. Ini kalau dalam tinjauan tafsir, min di sini itu maknanya ada 2, ya. Min itu
Kalau dalam ilmu nahu kan min itu termasuk dari apa? Huruf jar. Ya. Huruf jar artinya huruf yang jika dia mendahului, ya, mendahului kata benda, maka kata benda yang didahuluinya itu berkedudukan sebagai majrur, artinya dijarkan. Ya, secara harfiah min itu artinya dari. Gitu. Tapi dalam ilmu shorof, min itu bisa bermakna minimal dua. Yang pertama litabyin. Apa itu litabyin? Untuk menjelaskan, ya, menjelaskan, ya, menjelaskan. Nah, yang kedua adalah litab'id, untuk menyatakan bagian, ya, menyatakan bagian. Nah, di sini memang sebagian ahli tafsir itu menjelaskan ada makna kedua-duanya, katanya. Itu kedua-duanya. Jadi tanggung jawab dakwah, ya, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar itu secara moral, ini secara moral, ya, secara moral itu adalah kewajiban setiap orang muslim. Tadi kan dijelaskan secara moral. Karena itu secara moral, secara moral, ya, itu setiap muslim itu punya tanggung jawab untuk dakwah ilal khair dan menyeru kepada yang ma'ruf. Tetapi secara profesional, ini kalau bicara secara profesional, maka tanggung jawab dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar itu menjadi kewajiban orang-orang tertentu. Yaitu siapa? Yaitu yang secara profesi dibekali dengan ilmu. Ya, dibekali dengan ilmu, dibekali pula dengan apa? Dengan fasilitas, ya, untuk melakukan tugas-tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebab kalau tidak disertai dengan ilmu, nanti bisa menimbulkan salah kaprah, begitu, ya, bisa menimbulkan salah kaprah. Maka menurut ahli tafsir, min di sini secara profesional itu maknanya adalah litab'id, ya, litab'id, dalam arti menjadi tanggung jawab sebahagian orang dalam hal ini yang telah dibekali dengan ilmu, wawasan dan juga pengalaman, ya. Wawasan dan pengalaman. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada terbukti minkum sebahagian golongan di antara kamu, ummatun, harus ada satu golongan umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al khair. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah uraikan bulan lalu tentang sekilas makna al khair. Apa itu al khair? Kalau menurut penjelasan sebagian ahli tafsir, al khair itu adalah kullu ma fihi manfaatun, yaitu sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat, wasolahud dunya waddin, dan kemaslahatan dunia dan agama. Itulah al khair. Jadi sesuatu yang di dalamnya terkandung nilai manfaat dan kemaslahatan agama dan dunia, ya, itu al khair. Maka al khair itu mencakup segala kebaikan, ya, kebaikan dunia juga kebaikan akhirat, kebaikan agama, itu al khair, ya, al khair. Maka ketika kita bicara tentang al khair, di situ sudah tercakup, ya.
Selain di situ pasti ada nilai manfaat, juga pasti di dalamnya ada nilai kebaikan dunia dan juga kebaikan agama. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah ada satu golongan yang menyeru kepada al-ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Kita coba urai dulu menurut penjelasan para ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Ya. Ma'ruf itu menurut definisi para mufasir yaitu ma istahsanahu syar'u wal aqlu. Sesuatu yang dinilai baik. Ya, sesuatu yang dinilai baik. Dinilai baik itu standar nilainya apa? Minimal 2, ya. Yaitu pertama, baik menurut syariat agama. Yang kedua, baik menurut akal. Itu. Tuh, jadi standar nilai baiknya itu menurut syariat dan menurut akal, ya. Jadi tentang akal ini dalam al-Islam itu sangat dijunjung tinggi. Itu. Akal itu, ya. Nah, karena itu salah satu misi dari ajaran agama itu, ya, salah satu misi dari ajaran agama itu adalah apa? Hifdul aqli, untuk memelihara akal. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan akal sehat, dan ketika kita telah menjalankan agama secara baik, itu salah satunya adalah dengan mengikuti baik menurut akal. Ini ya, baik menurut akal. Karena itu standar nilai yang disebut namanya ma'ruf itu adalah sesuatu yang dinilai baik. Sekali lagi, pertama menurut syariat, dan yang kedua adalah menurut akal. Ada Imam Al-Baghawi memang menambahkan, kalau tidak salah, selain standar nilainya baik menurut syariat dan akal, juga baik menurut uruf. Ya, uruf. Apa itu uruf? Ya, kebiasaan. Atau juga bisa diterjemahkan dalam konteks kekinian, itu yang disebut namanya kearifan. Ya. Kearifan. Ini. Jadi baik menurut syariat, baik menurut akal, juga baik menurut kearifan. Ya, budaya. Ini. Tapi tentu budaya yang baik, ya. Ini kalau menurut Imam Syafi'i yang disebut uruf itu baik dalam arti budaya. Disebut baiknya itu adalah ketika tidak bertentangan dengan akidah, dan tidak bertentangan dengan agama tadi. Nah, ini baik. Itu yang disebut dengan ma'ruf, ya. Yang disebut dengan ma'ruf. Lawan dari ma'ruf adalah munkar. Menurut bahasa, munkar itu sendiri artinya yang diingkari, dipungkiri, ya, dalam arti tidak dianggap baik, itu ya. Tidak dianggap baik oleh apa? Oleh standar nilai yang 3 tadi, ya. Dinilai buruk pertama oleh agama, oleh syariat. Yang kedua, dinilai buruk juga oleh apa? Oleh akal, ya. Dan dinilai buruk oleh budaya, ya, oleh kearifan, oleh budaya, ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya Islam itu mengakomodir, ya. Mengakomodir sesuatu yang sifatnya kultural. Tapi dengan syarat bahwa ia harus sesuai dengan agama dan juga akal sehat. Nah, inilah. Jadi yang kita serukan adalah ma'ruf, dan yang kita cegah adalah munkar.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, orang yang menjadi bagian dari golongan atau kelompok yang menyeru kepada al-khair dan menyuruh kepada al-ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, keberuntungan. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian yang beruntung ya dalam kehidupan ini, maka tentu kita harus menjadi bagian dari 3 golongan tadi ya. Ya, menjadi bagian dari 3 golongan tadi, yaitu kita turut ambil bagian dalam rangka dakwah ilal khair, kemudian juga kita menjadi bagian dari ma'ruf amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu amar ma'ruf dan nahi munkar itu merupakan jiwa dari kehidupan, jiwa dari agama, tanggung jawab agama, tanggung jawab kehidupan. Inilah. Nah, nanti apa gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu seperti apa? Tentu aktualisasi dan implementasinya sangat luas yang disebut amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Jadi kita bisa melakukan baik melalui gerakan dakwah. Nah, ini pengajian ini kan ini bagian dari gerakan dakwah ini ya. Jadi pengajian itu, maka selain dimaksudkan untuk meningkatkan kesolehan pribadi, juga melalui pengajian ini Pak DKM ini ya, kita niatkan juga dalam rangka mengajak ya, menyeru kepada al-ma'ruf ya, menyeru kepada al-ma'ruf. Jadi kita menyeru kepada yang baik al-ma'ruf dan juga sekaligus kita niatkan dalam rangka nahi munkar. Ini dalam rangka nahi munkar. Nah, inilah bagian dari tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, baik sebagai pribadi ya maupun sebagai umat tadi, terutama sebagai umat itu yang tidak dapat dipisahkan. Ini harus ambil bagian. Baik, beberapa ayat yang lain yang menjelaskan menjadi dalil tentang tanggung jawab amar ma'ruf dan nahi munkar ini juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina immakkannahum bil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka akan mendirikan salat. Niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Dalam surat Al-Hajj ayat 41. Jadi Allah menegaskan bahwa orang-orang yang akan diberi keteguhan dalam kedudukan. Tentu kita berharapkan dalam kehidupan ini kita mendapatkan keteguhan, ya, eksistensi. Ini ya. Supaya kita mendapatkan eksistensi. Ini. Jadi dimanapun kan kita butuh eksistensi, ya. Agar kedudukan kita diteguhkan oleh Allah, maka tentu seorang muslim, kaum muslimin itu kita harus mengemban misi, yaitu tadi mendirikan sholat,
menunaikan zakat, dan juga kita punya tanggung jawab untuk wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Jadi itu tanggung jawab yang tidak terpisahkan, ya, yang tidak terpisahkan. Inilah bagian yang bagian yang sudah menyatu, ya, menyatu. Dengan demikian kesimpulan kita yang pertama nih, ya, kesimpulan kita yang pertama, bahwa seorang muslim itu, umat Islam itu bukan golongan umat yang hanya asik dengan dirinya sendiri. Bukan golongan yang asik dengan dirinya sendiri, tapi golongan yang punya kepedulian. Kepedulian yang sangat kuat terhadap lingkungannya, ya, yaitu diantaranya dengan kita menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Saya kira demikian, ya. Ini baik, kita akan break dulu dengan azan, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Baik, kita lanjutkan, ya.
Jadi kita mulai memahami bahwa ternyata tanggung jawab amar ma'ruf dan nahi munkar itu selain merupakan bagian dari refleksi keimanan. Jadi refleksi keimanan. Jadi kalau kita benar-benar iman kepada Allah, maka salah satu bagian dari inti ajaran Islam itu, bagian dari keimanan itu, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bagian dari keimanan. Jadi kalau kita tidak mengimaninya, ya, maka itu termasuk kita dipertanyakan keimanan kita. Ya, ini saya kira bagian yang penting yang harus kita camkan. Kemudian juga dilihat dari sisi tanggung jawab, maka dia merupakan bagian dari taklif, ya, tanggung jawab seorang muslim. Jadi tadi saya coba jelaskan bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu secara garis besar, pertama tanggung jawab pribadi, kemudian yang kedua tanggung jawab keluarga, dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Nah, salah satu bagian dari tanggung jawab sosial itu adalah kita turut ambil bagian dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Beberapa dalil yang telah kita coba jelaskan, yaitu surah Ali Imran ayat 110, kemudian surah Ali Imran ayat 104, juga tadi ditambahkan dengan surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj ayat surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj ayat 41. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 71, ya. Ini di surah At-Taubah ayat 71, ya. Ini ada satu penjelasan lebih detail, ya, bahwa orang-orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin dan mukminat, ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Dan salah satu bentuk dari saling tolong menolongnya itu adalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian juga wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka itu pasti akan disayang oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Nah, jadi ternyata menurut ayat ini semakin menguatkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karakter, ya, kehidupan kaum mukminin dan mukminat, ya, kaum mukminin dan mukminat. Inilah beberapa ayat yang saya kira sudah lebih dari cukup untuk menguatkan kita sekalian bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ya. Karena itu ini menguatkan bahwa ia merupakan tanggung jawab. Lalu bagaimana penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu hadis yang sangat populer adalah hadis yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Hadis yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran. Wah, ini
Ini sudah berkaitan dengan dengan nahi munkar. Ya, nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat minkum di antara kamu munkaran, melihat satu kemunkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Nah, pengertian dengan tangannya ini ada dua maknanya. Ada dengan tangan dalam arti pukullah katanya gitu. Ini tentu kalau dipukul ini mungkin dengan kekuatan ini ya, dengan kekuatan otot ya, dengan kekuatan otot, dan itu dibutuhkan kemampuan khusus ya. Ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu dalam arti dengan kekuasaan, dengan otoritas, dengan kekuasaan. Ya. Ini tentu akan sangat efektif, ya. Seorang penguasa untuk merubah satu keadaan itu akan sangat efektif, yaitu hanya cukup dengan tanda tangan. Nah, ini, ya. Kita melihat ada seorang gubernur, ya, kalau tidak salah di DKI Jakarta, gitu ya, untuk merubah satu kemungkaran yang ada di satu wilayah, maka dengan otoritas kekuasaannya itu dengan tanda tangannya itu sudah cukup. Inilah falyughayyirhu biyadi. Maka tentu kita berharap bahwa ke depan kita harus punya seorang pemimpin yang punya power, ya, punya power untuk melakukan perubahan, ya, sehingga hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya. Nah, disinilah falyughayyirhu biyadi. Kemudian fa illam yastati pabilisani, jika dia tidak mampu melakukan perubahan, merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, ya, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, ya, dengan lisannya. Mungkin dalam hal ini yaitu kewajiban para mubaligh, ya, para ulama, para mubaligh, ya, itu. Nah, dan sekarang ini luar biasa saya kira tantangannya ini, ya. Kalau misalnya seorang mubaligh, ya, merubah satu kemungkaran yaitu dengan lisannya, tapi kalau kemudian itu berhadapan dengan kepentingan, maka dia juga akan mendapatkan tantangan yang sangat berat, sangat hebat, ya. Disitulah saya kira salah satu ujian. Nah, karena itu memang saya kira untuk melakukan perubahan kemungkaran ini sebaiknya tidak hanya dilakukan secara individual, tapi juga dia lakukan secara terorganisir. Ya. Beda saya kira kekuatannya kalau secara terorganisir yang melakukannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu melakukan perubahan secara lisan, maka paling tidak dia ekspresikan, yaitu dengan menunjukkan ketidaksenangan, ya, ketidaksenangan. Babi qalbih, maka hendaklah dengan hatinya, merubah dengan hatinya, meskipun itu dikatakan sebagai bentuk dari iman yang paling lemah. Wazalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Apa konsekuensinya jika kita tidak melakukan upaya-upaya amar ma'ruf dan nahi munkar? Mari kita lihat dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu lam summa tad'unahu fala yastajibu lakum.
Kalian benar-benar harus menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah akan menimpakan siksa pada kalian. Lalu kalian berdoa kepada Allah, namun doa kalian tidak dikabulkan. Wah, ini Masya Allah. Ini. Jadi rupa-rupanya ada konsekuensi kalau kita membiarkan terjadinya kemungkaran di tengah-tengah kehidupan kita dan kita tidak ada upaya untuk melakukan, maka salah satu dampaknya adalah Allah akan menimpakan azab, ya. Dan ketika kita berdoa, maka doa kita sama sekali tidak akan diindahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang saya kira yang paling kita takutkan. Nah, itu diperjelas dalam Al-Qur'an itu surah Al-Anfal ayat 25 kalau tidak salah. Ya. Allah taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan. Dan hendaklah kamu takut jika datangnya fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Di mana fitnah itu tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga akan ditimpakan kepada keseluruhan. Nah, ini kapan hal itu terjadi? Jika mekanisme amar ma'ruf dan nahi munkar sudah tidak lagi dijalankan. Ya, sudah tidak lagi dijalankan. Bahkan ada saatnya ketika yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu begitu berat dijalankannya, ya. Itu digambarkan seperti terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 105. Ini surah Al-Maidah ayat 105. Dalam surah Al-Maidah ayat 105 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib atas diri kamu sekalian untuk menjaga diri kamu sekalian. Ketika kamu sudah berusaha untuk menjaga diri kamu sekalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaikum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Niscaya tidak akan memadaratkan terhadap kamu sekalian man dhalla, orang yang hendak menyesatkan, ya, idah tadaitum, apabila kamu telah mendapatkan hidayah. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 105. Ini ayat itu warning yang sangat sangat darurat itu. Jadi ada satu masa di mana begitu masifnya yang namanya kemungkaran, ya. Nah, sehingga bagi para penegak itu kalau dia melakukan perubahan, maka dia akan berhadapan dengan risiko yang sangat berat. Tapi kalau dia tidak melakukannya, itu digambarkan seperti memegang bara api di tangannya. Itu. Nah, sehingga ketika turun ayat ini, ada sebagian sahabat yang mempunyai persepsi di mana akan datang satu zaman, begitu beratnya zaman ini, yang penting adalah apa? Yang penting adalah menyelamatkan diri masing-masing. Hanya gitu ya. Yang paling penting menyelamatkan diri masing-masing. Gitu ya. Sehingga mereka lalu berasumsi tidak perlu lagi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting menyelamatkan diri masing-masing. Sempat sebagian sahabat punya persepsi seperti itu. Beruntung ada seorang sahabat namanya Abu Sa'labah Al-Khusyai kalau tidak salah. Ia menjelaskan kepada teman-temannya, yang saya dengar dari ayat itu justru adalah ketika kita berhadapan dengan zaman yang sudah sangat berat seperti itu, kita tetap harus berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun beratnya seperti itu.
Tetapi imbalannya adalah apa? Pahalanya bagi orang yang tetap istiqomah menjalankan kebaikan dan menyerukan amal ma'ruf nahi munkar, pahalanya adalah sama dengan pahala kebaikan 50 orang sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi begitu beratnya. Ya. Saya tidak tahu apakah zaman kita sekarang sudah berada dalam kondisi seperti itu, ya. Itu. Tapi mudah-mudahan saya kira tidak, ya. Karena itu kita tetap harus istiqomah menjalankan tugas apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Inilah saya kira beberapa penjelasan, ya. Memang ini tema ini cukup berat ini ya kita sampaikan. Tapi walaupun demikian, ya kita harus menyampaikannya, ya. Dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dari tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Baik, saya kira sebelum kita tutup, ya, kajian ini, disilahkan barangkali ada pertanyaan. Ya, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai surat Al-Imran ayat 110 ini, Ya. kan di situ ada lanjutannya dari Allah itu, walau aman ahlul kitab, jika sekiranya ahlul kitab itu beriman, Ya. lah kan amal lahum itu lebih baik bagi mereka. Minumul mu'minuna, di antara mereka itu ada yang beriman. Ya. Wa aksarumul fasikun, tapi sebagian besar orang fasik gitu. Nah, Ya. apa hubungannya dari tadi membahas tentang amal ma'ruf nahi munkar dan tu'minuna billah? Ya. Kemudian apa menyambungkan ke sini gitu, Ya. ke ahlul kitab? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Jadi bagi kita sebagai umat Islam yang sudah terdidik menjadi muslim sejak lahir, ya, ini menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu tugas yang tidak ringan, ya. Tidak ringan. Apalagi bagi kalangan ahli kitab, ya, yang mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dengan kita, ya. Pertama, latar belakang akidahnya. Tentu ahli kitab kan berbeda, ya. Mereka harus menanggalkan dan meninggalkan. Jadi mereka hijrahnya 2 kali, gitu, ya. Hijrahnya 2 kali. Secara akidah juga mereka tentu selain mereka menanggalkan dan meninggalkan akidahnya yang terdahulu, ya, juga mereka diberi tanggung jawab untuk menyerukan hal yang sama, maka pasti mereka mendapatkan imbalan 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat dari tanggung jawabnya, ya. Nah, ini saya kira satu motivasi, ya, satu motivasi bagi bagi ahli kitab, ya, supaya mereka semakin termotivasi untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ada? Ya, saya kira ada, ya. Saya kira ada. Pada tiap-tiap zaman itu ada, ya. Salah satunya kalau di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada ahli kitab yang sangat concern, ya, selain dia betul-betul meninggalkan dan menanggalkan akidah masa lalunya, juga ia sangat intens untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan juga bahkan dakwahnya menjadi rujukan kaum muslimin. Dialah sahabat yang kemudian dikenal nama Abdullah bin Salam, ya.
Abdullah bin Salam. Ini bahkan Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya itu sangat apresiatif, seringkali menyebut nama ini, ya, menyebut nama ini. Jadi kenapa tadi walau kana apa itu ahlul kitab walau amanah, maka amanah dulu kan disebut itu. Artinya mereka memang ditantang, ya, ditantang untuk meninggalkan, ya, dan menanggalkan akidah masa lalunya. Ya, betul. Lakana khairan lahu. Ya. Niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka karena mereka mendapatkan tantangan 2 kali lipat, ya. 2 kali lipat. Itu kalau istilah bahasa sekarangnya apa ya? Ini merubah paradigmanya itu luar biasa. Nah, ini ya. Itu merubah paradigmanya itu saya kira sangat luar biasa, ya. Dahsyatnya itu, ya. Nah, jadi ketika mereka melakukan hal seperti itu tentu mereka akan mendapatkan tempat yang khusus, ya, tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Abdullah bin Salam ini ia mendapat kedudukan istimewa di hadapan Rasulullah. Ya, ia diangkat oleh Nabi sebagai penasehat. Penasehat ahli oleh Nabi. Penasehat apa? Penasehat bidang keyahudian. Oh, ini kan luar biasa ini. Ini luar biasa. Lakana khairal lahum minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman, tapi wa aksaruhumul fasiqun, ya. Dan faktanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Demikian saya kira, ya. Wallahu taala alam, ya. Baik. Maka barangkali ada. Oh, Ibu Pak Ustaz, ya. Kalau dia deretannya itu banyaknya dengan apa? Kalau kita lihat hukum, apakah itu masuk pada wajib atau fardu? Kalau fardu lain atau fardu kifayah? Kalau kesunnah kelihatannya lebih condong pada fardu, kelihatannya. Ya. Jadi kalau dilihat dari apa ya, komitmennya, ya. Ya, dilihat dari tanggung jawabnya ini apakah sifatnya sunnah atau wajib, ya. Tentu ini lebih dekat kepada wajib, ya. Jadi tadi ayatnya kan sangat jelas, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara. Maka para mufasir menjelaskan secara moral itu menjadi kewajiban, ya. Bahasanya pun tadi kewajiban, Pak. Ya, kewajiban setiap muslim untuk mengimani bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bagian dari tanggung jawab. Jadi itu kewajiban, fardu ain, Pak. Secara moral adalah fardu ain. Secara moral. Ya, tanggung jawab moral. Jadi setiap orang sesuai dengan dunianya masing-masing itu harus melakukan upaya-upaya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tidak identik dengan apa namanya, ya. Ada bahasa yang sangat bagus dari Prof. Miftah Farid, ya, yang saya baca dalam tulisan beliau. Beliau mengatakan dakwah lain dengan saukul ceramah. Gitu bahasanya itu. Itu artinya secara moral, ya. Dakwah lain dengan saukul ceramah. Esensi dari dakwah itu adalah menciptakan apa, Pak? Perubahan. Dan yang namanya menciptakan perubahan itu tidak selalu harus melalui komunikasi ceramah-ceramah, tidak. Jadi seseorang yang punya otoritas tertentu, ya, misalnya punten, ada seorang dermawan misalkan di satu tempat, ya. Lalu dengan kedermawanannya ia melakukan sebuah perubahan di daerah itu. Wah, ini satu hal yang sangat efektif. Sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu dikenal di kalangan para ahli dakwah. Dilalatul hal aula min dilalatil maqal, katanya gitu, ya. Petunjuk yang dilakukan secara hal itu artinya melalui kerja nyata lah, ya. Itu lebih efektif daripada kata-kata, ya.
Ini yang sering disebut namanya dakwah bilhal. Itu yang disebut tanggung jawab moral, Pak. Jadi dalam hubungan itu ini yang disebut namanya fardu ain. Bahkan saya kira seorang penguasa, seorang pemegang kebijakan, dia akan lebih efektif, Pak, melakukan upaya-upaya dakwah. Jadi seorang penguasa, seorang pemegang kebijakan tanpa harus menyebutkan dirinya dai, dia saya kira bisa melakukan kerja dakwah. Jadi dia tidak harus mengatakan dirinya sebagai seorang dai, saya kira nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, itu. Tapi di samping itu dia bisa melakukan tugas-tugas dakwah itu. Wah, itu keren sekali itu. Nah, inilah saya kira yang disebut namanya fardu ain, ya, fardu ain. Jadi semua orang bisa melakukan sesuai dengan otoritas, sesuai dengan kewenangan, kekuatan dari tanggung jawab. Makanya tadi dalam hubungan dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, saya kira itu fardu ain, Pak. Itu hubungannya dengan fardu ain. Tetap kalau tidak melaksanakan ada konsekuensi hukuman. Karena ini merupakan fardu ain, maka kalau kita tidak peduli lah ya, itu. Tidak peduli dalam arti begini, dalam arti cuek lah gitu ya. Nah, itu lo gue, nah itu Pak gitu ya. Maka apakah itu ada konsekuensinya? Jelas, Pak, itu ada konsekuensinya. Nah, tapi nanti juga di depan kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Baik, nanti kita insya Allah ya. Ada yang disebut namanya adab. Ya, adab-adab dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Contoh misalnya kita lihat salah satunya saja. Yang disebut dengan adab itu ya. Satu contoh misalnya disarankan dapat menahan diri, memiliki perangai yang baik ya. Murah hati, menyuruh dengan lembut, melarang secara lunak, tidak dendam jika mendapat balasan buruk dari orang yang dilarangnya, serta tidak marah jika orang yang diberi. Kemudian tidak mengetahui kemungkaran dengan cara memata-matai, Pak. Ini. Jadi ada yang disebut namanya adab-adab. Ya, adab-adab. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga kita harus memperhatikan tuntunan adab. Kalau merujuk pada Minhajul Muslim, di sini tidak kurang dari 7 adab ya, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah tadi tidak mengetahui kemungkaran dengan cara memata-matai keburukan orang lain. Ini. Jadi yang namanya dakwah itu tidak lantas kita mencari-cari keburukan orang, tidak begitu, Pak. KPK bagaimana, Kalau KPK mah itu mah sesuai dengan ranahnya. Ya, saya kira itu sesuai dengan ranah, sesuai dengan tugasnya. Ya, tapi kan mereka saya kira tidak dalam mungkin kita bisa mengatakan bagian dari amar ma'ruf ya. Itu. Tapi itu sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan otoritasnya gitu. Sesuai dengan kewenangannya. Wallahu alam saya kira ya. Ibu dari rumah. Silakan. Oh iya, mangga disilakan dulu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga. Saya sebetulnya hampir sama dengan yang baru disampaikan. Iya. Tadi disampaikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sunnah, akal dan kearifan. Itu memang kelihatannya itu untuk pekerjaan kita nggak sehari-hari. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada beberapa hal penggolongan tertentu, misalnya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam hal makan, atau dalam hal bergaul, atau dalam ada pembagian itu tidak? Pembagiannya. Iya. Supaya kita tahu bahwa dalam konteks yang ini kita harus menjadi apa, atau kita harus menjaga bagaimana. Itu ada tidak, Pak? Oke, baik, Pak. Ya, jadi kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar memang selain kita berpatokan pada 3 standar nilai tadi ya. 3 standar nilai, baik menurut akal, baik juga menurut
syariat dan baik menurut adat ya atau budaya setempat. Nah, di samping itu juga tentu kita patut memperhatikan tentang apa yang disebut dengan namanya ihsan, tidak lepas dari ihsan tadi. Ya. Satu contoh misalnya sekarang ada ungkapan begini, ini kadang-kadang bahasa iklan itu nyentil loh gitu. Ya, itu. Kita akan lebih efektif secara tidak langsung ketika kita berbuat baik, memberi contoh, ya, memberi contoh di lingkungan kita sendiri. Itu akan menjadi satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Tapi misalnya ketika kita bermaksud amar ma'ruf nahi munkar, tapi kemudian menciptakan masalah tersendiri bagi orang lain, ya, itu saya kira justru malah tidak efektif ya. Itu ada bahasa iklan itu, solusi buat lu, masalah buat gue, katanya. Gitu. Itu. Dari sinilah saya kira kadang-kadang diperlukan yang namanya kearifan, ya. Namanya kearifan. Namun demikian sekali lagi, saya kira dalam masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat santun, ya. Masyarakat yang sangat santun. Jadi kearifan itu perlu sekali diperhatikan. Satu contoh misalnya yang paling sederhana ya. Ini kenapa sampai pemerintah kita juga sempat mengatur kan yang namanya azan misalnya ya. Itu yang namanya azan, kalau di kampung itu yang namanya tarif. Kenapa kalau kita mau menyeru subuh lah misalkan kan. Itu sebelum azan subuh itu ada interval jarak ya. Jaraknya itu kalau tidak salah itu setengah jam ya Pak ya. Ya setengah jam sebelum waktu atau 1/4 jam ya. Ini bagian dari kearifan ini Pak. Ya, kearifan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat heterogen. Itu bagian dari kearifan ya. Jadi kalau kita menyerukan sesuatu kebaikan tapi bukan pada waktu yang tepat, itu juga bisa dinilai sesuatu yang tidak ma'ruf ya. Ya. Jadi ada satu hadis mengatakan bahwa ketika kita melakukan tugas-tugas amar ma'ruf dan nahi munkar pun hendaklah dilakukan dengan penuh kearifan. Ya, gitu. Falyakun amiron bil ma'ruf ya. Maka hendaklah orang itu menyeru itu dengan penuh kearifan. Ini termasuk mempertimbangkan masalah waktu ya. Mempertimbangkan masalah waktu, kemudian juga mempertimbangkan masalah situasi dan kondisi yang ada ya. Saya kira di tengah-tengah masyarakat yang heterogen memang hal-hal seperti itu penting diperhatikan. Tapi berbeda ketika kita berada di masyarakat yang homogen ya itu. Kalau seperti di kampung ya, justru kalau tidak ada yang ngaji dan sebagainya itu jadi tiisen gitu ya. Gitu. Ya. Ini saya kira hal yang perlu diperhatikan. Jadi antara syiar ya, itu di satu sisi agama itu harus dimunculkan dalam rangka syiar ya. Apa itu syiar? Menumbuhkan cita rasa keagamaan. Tapi di sisi yang lain juga kita tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi. Mungkin lebih tepat jauh gitulah ya. Itu ya, situasi dan kondisi. Ini saya kira tantangan bagi manajemen ya. Manajemen dakwah. Jadi nanti di depan juga ada yang disebut namanya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar juga ada yang disebut namanya manajemen. Manajemen dakwah, manajemen amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Ya. Saya kira insyaallah ya. Ya, insyaallah. Oh iya. Kita di dalam undangan sekarang itu sudah lazim, makanan itu disajikan dengan tanpa kursi atau sedikit kursi, sehingga kita harus makan minum berdiri. Orang itu kan sebetulnya pimpinan kita harus boleh sampai di kakinya. Sudah sekarang saya setelah tahu bahwa ada itu harus duduk ya untuk makan itu. Sekarang waktu pesta saya tidak makan gitu ya. Kalau duduk kita berdiri saja kayak itu.
bagaimana Pak? Ini sudah sangat lazim ya Pak. Kemudian tokoh agama juga itu sudah Ya. ya merupakan sambil berdiri. Ya. Itu ya. Ya, baik. Ya, saya kira ini otokritik nih. Tapi di Nurul Jamil saya kira sudah dijalankan ya. Itu. Oh gitu? Iya. Itu tadi itu masukan untuk panitia itu. Iya. Saya kira memang di situ ada satu tanggung jawab ya dalam rangka, termasuk juga dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Karena ada hadis mengatakan la ta'kul qa'iman. Itu. Janganlah Anda makan sambil berdiri. Itu ya. La ta'kul qa'iman. Karena itu maka di sini dibarengi dengan fasilitas yang mendukung ya. Dibarengi dengan fasilitas yang mendukung. Ya. Saya kira itu harus diingatkan bagaimanapun ya. Harus diingatkan baik kepada yang bersangkutan maupun juga kepada pihak penyelenggara ya. Kepada pihak penyelenggara ya. Jadi perlu ada tadi itu tawasi bil haq, tawasi bis sabr ya. Tapi kalau sudah disediakan kemudian yang datang tidak memanfaatkan, wah itu mah sudah kebiasaan. Dan itu kebiasaan yang buruk. Jadi insya Allah panitia tidak berdosa gitu ya. Ya. Iya. Jadi sudah disiapkan katanya ya. Baik. Ya. Saya kira terima kasih ya. Ya ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar itu justru kita tawassi bil haq, tawassi bis sabr ya. Saling menasehati. Bahkan saya kira yang paling mendetil, yang paling yang paling harus kita perhatikan. Terkadang ada ungkapan begini ya. Ini bagi feedback nih bagi saya pribadi nih. Itu mungkin saya lebih pandai mengingatkan orang lain ya. Tapi lemah ketika harus mengingatkan diri sendiri ya. Termasuk juga mengingatkan karib kerabat dekat. Ini ada pepatah mengatakan apa namanya katanya semut di seberang lautan jelas kelihatan. Sementara gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Ini saya kira bagian yang sangat penting. Jadi bicara dalam hubungan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jadi tidak selalu terunjuknya itu ke arah jauh. Tapi justru bagaimana feedbacknya itu ibda binafsik ya. Jadi dimulai dari diri sendiri ya. Inilah bagian dari adab. Ada yang disebut namanya adab amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Semoga saya kira ini paling tidak menjadi menjadi nasihat ya buat kita semua, termasuk buat saya sendiri ya, dan semoga secara bertahap kita bisa menjalankannya insyaallah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hikmah, berkah dan pelajaran yang berharga dari kajian ini. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu mohon Pak. Sami-sami.